Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di El Leila Official, ruang di mana suara rakyat kecil, suara jemaah haji, dan suara kebenaran tidak akan pernah diredam. Sobat El Leila, kali ini kita akan membedah wacana yang cukup mengejutkan dari Badan Penyelenggara Haji BPH Republik Indonesia. Pemangkasan masa tinggal jemaah haji Indonesia menjadi hanya 30 hari. Katanya sih, ini untuk efisiensi, tapi beneran solusi atau justru bencana baru dalam tata kelola haji Indonesia? Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu ya, biar kita bisa terus kawal haji Indonesia dengan suara yang lantang dan objektif. Dalam berita yang dirilis CNN Indonesia dan sejumlah media nasional, BPH tengah mematangkan rencana pemangkasan masa tinggal jemaah haji dari rata-rata 41 hari menjadi sekitar 30 sampai 31 hari. Katanya, langkah ini akan berdampak pada penghematan biaya logistik, efisiensi layanan, menghindari kelelahan jemaah lansia. Bahkan, DPR sempat mengklaim bahwa pemangkasan ini bisa menghemat hingga 30 juta rupiah per jemaah. Wow, angka yang luar biasa bukan? Tapi, apakah ini benar-benar sesederhana itu? Mari kita lihat kenyataan di lapangan. Pertama, saat ini saja, dengan waktu 40 hari, manajemen pergerakan jemaah masih semrawut. Banyak jemaah yang terlantar di Musdalifah. Kloter-kloter terlambat dijemput. Jadwal tidak sesuai realita di lapangan. Jika waktunya dipotong jadi 30 hari tanpa pembenahan sistem besar-besaran, bukankah justru memperparah kekacauan? Kedua, jangan lupa soal murur. Skema kontroversial yang membolehkan jemaah tidak mabit di Musdalifah dan Mina hanya lewat saja. Kalau durasi haji dipangkas, bisa-bisa ini jadi pembenaran permanen untuk menggantikan mabit. Padahal ini jelas-jelas jadi sorotan umat karena menyentuh aspek substansi ibadah. Teman-teman sekalian, sebenarnya secara teknis mungkin saja masa haji dipersingkat. Malaysia dan Turki misalnya rata-rata hanya 30 sampai 35 hari. Tapi apa bedanya? Pertama, mereka punya penginapan tetap di Mekah. Misalnya tabung haji Malaysia punya hotel milik sendiri yang tidak dibongkar setelah musim haji. Kedua, manajemen kloter dan transportasinya sangat rapi. Bahkan, Malaysia menerapkan sistem pre-staggered departure, alias keberangkatan berlapis-lapis dengan penjadwalan super ketat dan terintegrasi. Sementara kita masih sering kloter nyasar, sering telat jemput, sering overload tenda. Bahkan, server data haji kadang masih mati saat proses vital seperti pencatatan visa. Jadi, kalau ingin memangkas durasi haji ke 30 hari, maka syaratnya bukan cuma wacana atau kemauan politik, tapi perlu transformasi menyeluruh. Infrastruktur milik sendiri di Saudi, digitalisasi jadwal kloter dari hulu ke hilir, evaluasi syarikah dan kontrak logistik secara transparan. Kalau ini dipaksakan tahun depan tanpa kesiapan, yang akan terjadi adalah agenda ibadah super padat hingga jemaah kelelahan. Lansia yang belum adaptasi sudah harus melaksanakan armusna. Kemungkinan besar ritual haji jadi formalitas tanpa kehusyukan. Dan jangan lupa, penghematan 30 juta rupiah itu akan percuma kalau pada akhirnya layanan makin buruk, kesehatan jemaah terancam, dan yang paling fatal, esensi ibadah haji jadi ternodai. Kalau BP Haji serius ingin meningkatkan kualitas, maka yang harus dipotong bukan durasi ibadah, tapi potong middleman yang dobel-dobel komisi, kontrak bodong yang tidak adil, ketergantungan mutlak pada syarikah tanpa bargaining power. Bangun dulu perkampungan haji Indonesia di Mekah. Bangun dulu sistem digital kloter real time yang sinkron antara tanah air dan Saudi. Baru setelah itu bicara efisiensi. Jadi
Teman-teman sekalian, pemangkasan waktu haji ke 30 hari itu bukan tidak mungkin, tapi tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Jangan sampai ini jadi solusi palsu yang justru memperparah carut-marut haji kita. Dan yang lebih penting, jangan korbankan substansi ibadah demi angka statistik. Kalau kamu setuju bahwa perbaikan haji harus menyentuh akar masalahnya, bantu sebarkan video ini ke grup WhatsApp dan media sosialmu. Klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal saat kami kupas tuntas semua fakta haji Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Laila Official, suara jemaah, suara kebenaran. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.